Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga karena korsleting listrik pada bagian mesin, sebuah minibus terbakar lalu meledak usai mengisi BBM di sebuah SPBU di Jepara. Bermodus rental, seorang perempuan menggelapkan puluhan mobil di kota Semarang. Dampak erupsi Merapi meluas ke 6 kabupaten dan kota yang tersebar di 34 kecamatan di Jawa Tengah. Sebuah minibus terbakar lalu meledak usai mengisi bahan bakar minyak di sebuah SPBU di Kabupaten Jepara. Beruntung sopir bisa menyelamatkan diri namun mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Selamat siang, izin melaporkan. Minibus ini tiba-tiba terbakar usai mengisi bahan bakar di SPBU Kembang Kabupaten Jepara Senin siang. Kebakaran membuat warga panik. Selain karena hanya berjarak beberapa meter dari SPBU, kebakaran juga disertai suara ledakan keras. Karyawan SPBU berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Api baru benar-benar padam setelah petugas pemadam mendatangkan satu mobil dan menyemprotkan air ke badan minibus. Beruntung pemilik kendaraan bernama Wahyudi bisa menyelamatkan diri, namun ia menderita luka bakar ringan di bagian kaki dan tangan. Minibus terbakar setelah melaju beberapa meter dari SPBU usai mengisi bahan bakar. Diduga api bersumber dari korsleting listrik pada mesin minibus. Setelah kendaraan Espas itu membeli bensin dari SPBU Kembang, setelah selesai membeli bensin, keluar menuju ke jalan raya. Setelah itu jarak kira-kira 10 meter, tiba-tiba kendaraan itu mengalami konsleting sehingga terbakar. Kebakaran sempat membuat arus lalu lintas macet di dua arah di depan SPBU Kembang. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Jepara. Sopir minibus dan truk box menderita luka-luka setelah terlibat tabrakan ala adu banteng di Jalan Raya Desa Karangrau, Kabupaten Banyumas. Tabrakan terjadi karena sopir minibus tidak bisa mengendalikan laju kendaraan sehingga oleng lalu menghantam truk dari arah berlawanan. Akibat kerasnya tabrakan, bagian depan minibus dan mobil box pengangkut alat-alat rumah tangga ini rusak berat. Beruntung dua pengemudi hanya menderita luka ringan. Kecelakaan ini terjadi saat arus lalu lintas sedang padat di Jalan Raya Desa Karangrau, Kabupaten Banyumas, Senin sore. Kecelakaan terjadi saat minibus melaju kencang dari arah Banyumas menuju Yogyakarta. Diduga sopir minibus kurang mengenal medan jalan hingga kendaraan oleng ke arah berlawanan. Naas di saat yang sama muncul mobil box sehingga tabrakan ala adu banteng terjadi. Dia kencang banget, jadi langsung brake terus mobilnya oleng gitu. Kembali mobilnya yang sini. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polresta Banyumas. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Banyumas. Polisi menetapkan seorang pria di Kabupaten Pemalang sebagai tersangka karena membanting putri mungilnya yang masih berusia 2,5 bulan hingga tewas. Polisi memastikan kondisi kejiwaan tersangka sehat dan sadar saat membanting putrinya. Tidak banyak yang berubah dari raut wajah Hairul Anam. Padahal ia membunuh putrinya yang masih berusia 2,5 bulan dengan membantingnya ke tanah hingga meninggal dunia. Kepolisian Resor Pemalang meringkus Hairul dari tempat persembunyiannya di rumah saudaranya di Desa Kedondong, Kecamatan Susukan, Kota Cirebon. Hairul pun langsung ditetapkan menjadi tersangka tunggal. Berdasarkan hasil pemeriksaan kondisi kejiwaan, tersangka dalam keadaan sehat dan sadar saat membanting putrinya. Namun polisi masih menyelidiki lebih dalam penyebab pasti aksi keji tersangka. Untuk motifnya masih kita dalami, masih kita dalami, termasuk nanti kita akan periksa dari ibu kandungnya, mungkin belum kita ya. Sudah dites kejiwaan?
Untuk kejiwaan juga akan kita mengatakan sehat jasmani rohani atau tidak. Peristiwa pemilukan ini terjadi di rumah mertua tersangka di Desa Rowosari, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang, Jumat pekan lalu. Pada hari nahas itu, sang mertua sedang duduk di teras rumah. Pelaku kemudian datang dan duduk di samping mertuanya. Entah kenapa, tiba-tiba pelaku memukul wajah mertuanya. Namun insiden selanjutnya sangat mengejutkan. Pelaku tiba-tiba membanting bayi yang sedang digendongnya ke tanah sehingga korban meninggal dunia. Pelaku kemudian langsung kabur. Anehnya, pelaku menanggalkan semua pakaiannya dan kabur dalam kondisi bugil. Pelaku sempat ditangkap warga dan diserahkan kepada orang tuanya, namun kemudian kembali kabur ke Cirebon. Pelaku dipastikan tidak hanya menyesali perbuatannya karena telah membunuh putrinya, namun ia juga terancam penjara maksimal 15 tahun sesuai Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pemalang. Seorang perempuan di Kota Semarang menggelapkan puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan modus rental. Polisi menyita 20 sepeda motor dan 2 mobil sebagai barang bukti. Setahun menggelapkan puluhan kendaraan roda 4 dan roda 2, perempuan bernama Nurul Hamidah Sarini akhirnya ditangkap Satreskrim Polrestabes Semarang di Kabupaten Jepara. Polisi menyita sedikitnya 20 sepeda motor dan 2 mobil sebagai barang bukti. Perempuan berusia 42 tahun asal Kalicari, Kecamatan Pendurungan, Kota Semarang mengaku telah beraksi selama setahun, sejak Januari 2022 hingga Januari 2023. Puluhan kendaraan telah ia gadaikan dan tidak ditebus kembali. Saya rental, saya jajankan. Jajankan semua? Iya. Buat apa, Pak? Uangnya buat apa? Buat jajan gitu. Kasus terbongkar atas laporan sedikitnya 7 korban. Modus pelaku sebenarnya bukan baru. Ia pura-pura merental kendaraan korban dengan berjanji sistem sewa. Untuk rental motor dipatok seharga 400 hingga 700 ribu rupiah selama 10 hari. Sedangkan untuk mobil seharga 2,5 juta rupiah untuk 14 hari. Polisi menghimbau kepada para korban lain untuk segera melapor. Polisi masih terus mengembangkan kasus untuk mengungkap adanya kemungkinan pelaku tidak beraksi sendirian. Masyarakat yang mungkin pernah berhubungan dengan Ibu Nurul dan mengalami perlakuan yang sama atau peristiwa yang sama, silakan untuk melaporkan ke Polrestabes Semarang agar bisa kita tindak lanjuti lagi. Pelaku dijerat pasal 372 KUHP tentang penggelapan barang kepunyaan orang lain sehingga terancam kurungan penjara maksimal 4 tahun. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Sakit hati dipecat, seorang karyawan nekat membobol brankas sebuah toko swalayan kecil di Kota Salatiga. Pelaku membawa kabur uang puluhan juta rupiah. Dari video amatir anggota Polres Salatiga, pelaku bernama Rosid Mutakim ditangkap di lokasi pelariannya di wilayah Lampung. Rosid diburu karena membobol brankas toko swalayan kecil pada awal Februari lalu dan membawa kabur uang sebanyak 38 juta rupiah. Pada saat itu, pelaku hendak mengembalikan seragam kerja usai dipecat. Saat karyawan keluar, ia mengambil kunci brankas dan mengambil uang puluhan juta rupiah. Pelaku sempat menutup kamera CCTV saat membobol brankas. Polisi menyita sisa uang sebesar 8 juta rupiah sebagai barang bukti. Mampir, kemudian atas karena kelengahan dari rekannya, dia mengambil kunci brankas, membuka kunci brankas dan mengambil uang kurang lebih 38 juta rupiah. Dari situ yang bersangkutan langsung. Sementara karyawan toko swalayan kecil di Kabupaten Brebes melakukan aksi heroik dengan menggagalkan aksi perampokan di tokonya. Ia berani berduel dengan 2 perampok sehingga akhirnya kedua pelaku ditangkap polisi. Aksi heroik Muhammad melawan kawanan perampok berbuah manis. Kepolisian Resor Brebes menganugerahkan penghargaan kepada Wahyu bersama sejumlah polisi dalam apel Senin pagi. Polisi mengapresiasi Wahyu karena menggagalkan perampokan di toko swalayan kecil tempatnya bekerja di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Brebes pada 2 Maret lalu.
Wahyu dianggap ikut membantu polisi memerangi kejahatan. Wahyu mengaku aksinya sebagai bentuk tanggung jawab terhadap barang-barang milik toko agar tidak dicuri orang. Ya, seperti video Pak, yang saya kemarin viral. Paling itu. Dari perusahaan sudah semua Pak. Kita lihat sendiri yang Alfamart itu adalah membantu tugas kepolisian pada saat terjadi pencurian. Untuk ke TKP kita membutuhkan waktu, dia bisa mencegah daripada pelaku tersebut dalam melakukan tindakan kriminal. Sedangkan yang Aksi Wahyu berduel dengan 2 perampok terekam kamera toko. Setelah lama berduel, polisi akhirnya tiba dan meringkus kedua perampok. Sugiartono melaporkan dari Kabupaten Brebes.